mentor saya pernah pernah share gitu Hmm. ya. Kalau kamu marah di dalam rumah tangga, Hmm. doa dulu. Lucu ya. Wah, ini Oh, marah disuruh doai, ya opo. Marah disuruh Tuhan doa. saya marah. Tuhan berkati marah saya ya. Saya nggak sengaja nih marah, Bener. nggak terkontrol Betul. karena Betul. rasanya tuh panas banget kan. Iya. Kalau udah panas itu kan harus dikeluarkan, dan tanpa sengaja ternyata Hmm. anak saya lihat, Buka pintu. Loh, "Loh, papaku. papa kok ngono?" Iya. Bahasa Jawanya ya. Hmm. Papa kok gitu. Mm-mm. Terus akhirnya timbul tuh amarah di dalam hati anak gitu. Trauma juga bisa. Trauma juga Waduh. bisa. Nah, kalau misalnya Bisa. kalau udah Bisa kayak banget. gitu gimana tuh, Betul. Pak Sastra? Jonathan tadi pas off air cerita marah-marah. Tapi Iya. bukan sama pasangan atau sama Iya. keluarga, bukan. Saya marah ya? sama kurir. Iya. Beli. Tapi untung saya nggak masukin di story sih, Pak. Emang siapa yang marah dimasukin di story? Kan banyak, Iya. banyak. Nanti kita off air bicarain ya, siapa ya. Saya kok penasaran tadi belum ngobrol soal yang tadi. Tapi Ya. Bapak punya persoalan soal kemarahan nggak sih, Pak? Soal marah. Mm-mm. Soal marah cukup. Cukup. Saya ini sumbu pendek, tapi bagus sumbunya. Saya sih sumbunya tengah, nggak seberapa pendek, tapi nggak seberapa bagus kualitasnya. Jadi Enggak, cepat habis. tapi gampang kebakar kalau Bapak Iya kayaknya. makanya. Sumbunya nggak seberapa pendek tapi gampang ngebakar. Kenapa, Tan? Bahas soal Sama marah, aja. Tan. Karena gini loh, kadang kita kan ketemu banyak sekali cerita gitu ya. Hmm. Keluarga hancur karena amarah suami. Iya. Nggak bisa cuman suami doang ya. Dari awal kita udah clear ya Sobat Rida. Iya. Suami dan istri ini punya potensi yang sama untuk Topik kali ini bukan untuk menyalahkan Anda para suami ya. Iya, kita kan juga suami Benar. gitu loh. Dan kita juga punya masalah yang sama, makanya kita mengerti Anda para suami. Topik hari ini adalah gimana sih kita bisa mendapatkan atau mengeluarkan Iya. emosi kita sehingga amarah kita itu jadi terhormat gitu loh. Nggak melukai pasangan, nggak melukai anak. Marah yang lalu bonafit ya. Marah yang membangun. Ada nggak sih marah yang membangun? Kita coba tanya Bisa deh ya. sih, bisa. Ini ada konselor nih, perdana di Bahtera Ida FM. Kita Wah, mau perkenalkan siapa ke nih, Anda. Tan? Ada Ko Sastra Budiarja. Kita mau sapa dulu. Shalom Ko Sastra. Shalom. Halo. Halo. Shalom. Shalom. Terima Nathan, kasih Jonathan. sudah join di Bahtera Ida FM. Ini konselor, Yes. Ko Sastra ini konselor dari GKI Ngagel. Loh, Sobat Raida. sama Pak WP dan Bu Flo dong. Betul, Betul. makanya cocok sekali Betul. kalau kita hari ini bicara. Makanya terus saya juga ngobrol sama Ko Sastra hari ini atau Yes. menarik, lagi tertarik bahas apa gitu ya. Ternyata Mm-mm. lagi tertarik bahas tentang hati Bapak. Hati Nah, Bapak. ini Mm-mm. nih kalau boleh tahu nih Ko Sastra kan yang namanya Yes. suami itu kan nggak Betul. jauh-jauh dari yang namanya amarah. Iya, karena udah capek. Terus juga di Iya. rumah Apalagi mungkin. zaman sekarang gini ya. Iya Iya. bener. Tapi Iya. marah boleh nggak sih Ko Sastra kalau boleh tahu? Boleh dong, Boleh. boleh. Marah itu tuh boleh banget gitu ya. Jadi itu memang ekspresi emosi yang alami kan sebenarnya ya gitu ya. Dan kalau secara teologisnya ya, Iya. secara biblikal ya, Efesus 4:26 itu tuh kan Paulus kan bilangnya itu apabila kamu menjadi marah gitu ya, apabila kamu menjadi marah gitu. Nah, kalau bahasa English standard versionnya, ESV-nya itu malah lebih unik bahasanya, be angry gitu. Jadi ngamuk. Bahasa Surabaya itu ngamuk, marahlah gitu. Iya, iya. Tetapi jangan berbuat dosa gitu. Wah. Di NIV-nya itu tuh in your anger. Jadi di Oke. dalam kemarahanmu. Lah kalau marahnya itu enggak boleh kan, ya jangan marah gitu kan. Iya. Tetapi kalau dikatakan in your anger berarti marah itu tuh boleh. Oke. Tetapi di dalam kemarahanmu jangan berbuat dosa. Jadi jawabannya itu pasti boleh gitu. Itu, saya Boleh. juga penasaran tuh. Udah banyak tuh yang bilang ke saya, marah tuh gimana ya nggak berdosa, Nathan? Kan minimal kan ngomongnya nggak enak atau bahkan diemin pasangan terus pasangan jadi ikutan marah gitu kan. Oh. Terus gimana marah yang diperbolehkan, Ko Sastra? Bener banget itu Nathan ya. Jadi marah itu tuh bukan cuman bengok-bengok gitu, Iya, teriak-teriak, bener. pukul apa yang bisa dipukul gitu ya, sampai yang nggak seharusnya dipukul Betul. gitu ya. Tapi diam itu tuh juga berbahaya, itu juga menyakitkan gitu ya. Nah,
malah marah seperti apa yang kita itu boleh, kayak tadi marah yang terhormat itu. Wah, itu istilah keren sekali ya. Marah yang terhormat itu ya. Saya mau kerucutkan jadi dua hal deh. Jadi ada dua kriteria. Yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah alasannya. Ya, alasannya. Marah itu kan sebenarnya ekspresi untuk mempertahankan sesuatu, gitu ya. Bentuk pertahanan diri kita. Nah, masalahnya apa yang kita pertahankan itu? Kalau itu cuma mempertahankan diri semata-mata untuk mempertahankan diri kita buat pasang tameng ya. Nah, artinya apa sih kita pasang tameng ya? Pokoknya saya yang mesti menang. Pokoknya saya yang mesti benar. Pokoknya keinginanku, kebutuhanku, hakku yang harus terpenuhi. Nah, ini besar kemungkinan bisa marah yang tidak sehat atau salah. Besar kemungkinan ya. Besar kemungkinan. Belum tentu salah. Nah, marah seperti apa yang diperbolehkan dan yang tepat atau yang perlu itu ya. Bagi saya gini, kalau saya renung-renungkan ya, kemarahan yang kita itu perlu dan terhormat adalah ketika kita itu mempertahankan kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Itu yang kita pertahankan. Itu yang perlu kita pertahankan. Ya, perintah Tuhan semua keseluruhan Alkitab kalau mau dirangkum itu Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu gitu ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pertahankan, kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya ya apa sih gitu ya? Nah, kalau istri atau anak mungkin ya mulai nggak bisa lepas dari gadget, memberhalakan HP gitu ya, sosial media jalan terus, Netflix, drakor, waduh nggak bisa lepas. Itu kan sudah mahal itu. pemberhalaan. Gitu ya, itu sudah pemberhalaan, suatu pemberhalaan. Belanja yang nggak terkontrol sampai kos keluarga itu tuh nggak seimbang ya, itu pemberhalaan. Nah, ini perlu marah. Kalau anak berbohong, melakukan tindakan yang membahayakan dirinya atau orang lain, membahayakan adiknya, melakukan kekerasan ke orang lain, kata-katanya tidak sopan, kata-katanya mengancam orang lain, nah itu kita perlu marah, karena itu kita mempertahankan kasih pada Tuhan, kita mempertahankan kasih pada keluarga dan sesama, gitu. Itu kalau mau dikategorikan ya, itu tuh di situnya gitu ya. Dan kasih itu juga dan kemarahan itu juga untuk kasih tentunya ya. Kita mau mendidik anak itu supaya apa? Dia bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kemarahan yang tepat, kemarahan yang terhormat adalah kemarahan untuk kasih, mempertahankan keutamaan Tuhan itu di dalam keluarga, mempertahankan relasi di dalam keluarga, mempertahankan kasih pada sesama yang lain ya di luar keluarga gitu. Nah, itu kriteria yang pertama kan ya. Nah, tadi Paulus itu bilang ya menjadi marah gitu ya, menjadi marah. Jadi kita perlu ingat bahwa marah itu enggak mendudung ya, menduduk gitu ya, tiba-tiba spontan gitu loh, enggak loh. Nah, spontan itu enggak loh. Marah itu tuh ada prosesnya. Gitu ya, ada tumpuan-tumpuan, mungkin ada gangguan-gangguan, baru nanti menjadi marah begitu. Nah, maka yang kedua, kita harus cek dulu caranya gimana. Setelah kita tahu alasannya, yang kedua yang kita perlu cek adalah caranya, gitu ya. Nah, caranya maksudnya seperti apa sih ya? Paulus juga udah ingatkan di situ ya, jangan berbuat dosa, jangan memberikan kesempatan bagi iblis untuk kita itu ditunggangi iblis. Sekali lagi, marah itu untuk mempertahankan kasih, bahasa lebih manusiawinya gitu ya, untuk mempertahankan relasi, bukan untuk justru untuk merusak relasi. Maka caranya itu pertama, jangan cepat marah, dan kalau sudah marah jangan keterusan gitu ya. Makanya Paulus kan bilang jangan kamu sampai matahari tenggelam. Di Amsal itu berkali-kali dibilang janganlah kamu cepat marah gitu, slow to anger gitu bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu yang perlu kita ingat caranya gitu. Dan ketika marah pun kita itu
kan jangan sampai di pasal 5 Efesus itu ya, Paulus bilang jangan amarah kita itu membangkitkan amarah kepada anak kita, di dalam hati anak kita. Iya. Jadi marahlah karena kasih, Oke. marahlah dengan kasih, gitu ya. Nah, Wow, saya menarik ya. ini sih ya, Oke. apa namanya, mungkin itu teori ya, dalam tanda kutip teorinya ya, pengalaman pribadi saya ya. Mentor saya pernah share gitu ya, kalau kamu marah di dalam rumah tangga, doa dulu. Lucu ya. Wah, Marah disuruh doa, ya opo. Marah disuruh Tuhan, doa. saya marah. Tuhan berkati marah saya ya. Gimana tuh, Mas? Gimana tuh, Ko Sastra? Ya, tapi ketika saya kepepet, saya perlu mempertahankan diri saya ya. Ketika saya perlu mempertahankan diri saya mau marah sama istri saya, itu saya lakukan itu. Gitu. Walaupun itu mungkin kok konyol ya, tapi saya mau coba lakukan gitu ya. Jadi saya diam dulu, saya doa, saya libatkan Tuhan gitu, dan ketika saya mau mengungkapkan unek-unek saya ke istri, ayo kita doa dulu. Saya mau ngomong serius, yuk kita doa dulu. Aku nggak bisa ngomong ini dengan mulutku sendiri gitu ya, dengan hikmatku sendiri gitu. Nah itu saya doa, itu termasuk yang didoa itu bukan gini ya, ya Tuhan tolong biarlah istri saya mendengar dan taat pada saya, enggak. Tapi juga kita tahu bahwa saya dan istri itu sama-sama orang yang berdosa dan sama-sama perlu hikmat Tuhan untuk menyikapi kehidupan kita, gitu kan ya. Jadi sama-sama tunduk di hadapan Tuhan, bukan aku harus menang atasmu, begitu. Nah itu saya praktikkan doa gitu, minta Tuhan jernihkan pikiran kita, dan saya ngomong, gitu ya. Setelah berdoa, saya ngomong, saya pahami perasaan marah saya dulu itu marah karena apa, begitu ya. Nah itu yang saya ungkapkan, dan saya ungkapkannya itu dengan bahasa saya merasa, saya ingin, jadi saya bukan begini, kamu itu sebagai istri, gitu. Kamu, nah itu yang perlu diperhatikan. Bahasa saya itu kita membuka kesempatan untuk dia berbicara dan kita mendengarkan. Nah akhirnya marah itu, walaupun itu marah, yang terhormat itu akhirnya akan mempertahankan relasi, bukan malah menghancurkan. Gitu. Seperti itu. Jadi malah kayak diskusi gitu ya, walaupun tensinya tinggi ya, mungkin. Doa dulu, ingat. Doa dulu. Itu baik loh. Terus satu tips lagi, Pak. Apa tuh? Marah itu kan katanya nggak boleh sampai matahari terbenam. Jadi marahnya pas malam aja. Jadi extend-kan lama gitu kan. Sampai besokannya gitu. Guyonan lama masih lucu buat saya tuh, Pak. Itu guyonan lama tuh, tapi masih lucu buat saya. Tapi bagaimana kalau misalnya gini, Ko Sastra? Saya nggak sengaja nih marah. Bener. Nggak terkontrol betul. karena, betul. rasanya tuh panas banget kan. Iya. Kalau udah panas itu kan harus dikeluarkan, dan tanpa sengaja ternyata anak saya lihat. Buka pintu. Papaku. Papa kok ngono. Iya. Bahasa Jawanya. Papa kok gitu. Terus akhirnya timbul tuh amarah di dalam hati anak gitu. Trauma juga bisa. Trauma juga bisa. Nah, kalau misalnya kalau udah kayak gitu gimana tuh, Ko Sastra? Iya, betul. Itu pertanyaan menarik dan sangat relate ya, sangat relate dengan kita. Kita para suami itu, laki itu kan memang dididik gitu ya. Kita perlu otoritas gitu ya. Kita perlu kita punya otoritas ya, apalagi di kalangan Asia itu, dan kita pun juga mengajarkan seperti itu gitu ya. Suami itu punya otoritas gitu ya. Nah, maka ketika otoritas itu terancam, kita sangat rentan untuk marah. Nah, bagi saya yang pertama, yang sebelum menjawab ke pertanyaan itu, bagi saya begini. Jonathan sudah punya anak ya? Belum. Puji Tuhan belum. Saya juga belum. Oke. Iya. Saya pun juga belum, tapi saya belakangan ini dipercaya bisa menjaga keponakan, dan itu jadi berkat ya. Itu nanti saya ceritakan. Tapi iya. Saya punya ponakan siapa ya? Ponakan saya masih udah gede semua. Oke, nah, silakan. Beberapa teman saya yang sama-sama cowok, teman ngobrol saya, teman KTB saya ya, cukup kaget ketika dirinya itu bisa semarah itu sama anaknya yang masih bayi, masih kecil. Bahkan
pengen digampar aja si anak yang masih bayi itu. Jadi kemarahannya sampai segitu karena si anak ini rewel dan sebagainya. Jadi kita ini sebagai suami yang learn to be a father gitu ya, belajar untuk menjadi ayah ya, apalagi ini dalam konteks kalau pertanyaannya anak yang melihat ya. Bagi saya sih gini, kita itu tuh perlu benar-benar sadar di dalam diri kita bahwa kita itu rentan untuk marah, bahwa kita itu bisa marah. Jangan bilang ke diri saya, oh aku tuh wis hamba Tuhan, aku tuh setiap hari wis baca firman, aku nggak bakal marah. Marah itu jauh daripadaku. Saran saya jangan bilang begitu, karena kita nggak tahu, karena kita nggak tahu kapan kita itu marah. Betul. Gitu. Nah itu dia. Nah jadi kalau kita itu sadar, kalau kita itu ngerti bahwa kita tuh rentan marah, kalau kita marah kita nggak kaget gitu loh. Kita jadi oh ini sudah sinyal-sinyal aku mau meledos ini, mau meledak ini. Bentar, pikir, jangan pakai emosi, pikir gitu. Nah itu yang bagi saya sebelum menjawab ke pertanyaan itu, bagi saya perlu bagi kita itu untuk tahu bahwa kita itu bisa marah, kita itu bisa mudah marah gitu ya. Nah terus kalau mak jeder gitu ya, tadi Jonathan bilang kalau pas kita tuh meledak ternyata ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Pertama bagi saya minta ampun pada Tuhan dulu. Wah, baik. Loh, yang ditanyain kan kepada anak gitu loh. Ini kok ke Tuhan lagi gitu loh. Tapi sebentar gini loh. Kadang kita sebagai orang Kristen, Roh Kudus sudah di dalam diri kita ya. Kita tuh sudah merasa berdosa kalau kita melakukan dosa gitu kan ya. Kita sudah menghukum diri kita. Gitu. Aduh, aku gagal. Nah, kalau ini kita belum bereskan, perasaan bersalah ini kita belum bereskan. Ya. Dan kita langsung ngotot mau minta rekonsiliasi kepada si anak atau ke si istri dan ditolak. Kita itu terhukum 2 kali. Kita sudah menghukum diri kita sendiri, terus respon anak, respon istri itu menghukum kita. Karena kita terhukum, responnya apa kita? Serangan kedua. Nah, lebih mengkhawatirkan kan. Sudah marah, mau minta maaf ditolak, marahnya tambah. Betul. Aku kan sudah minta maaf. Nah, itu. Tambah wes ya, second session gitu. Marahnya ada sesi kedua. Kan repot gitu ya. Maka bagi saya sangat penting ya, kita menghadap kepada Tuhan dulu dan kita percaya Tuhan memberikan pengampunan. Kita merasa diampuni dulu. Itu penting. Baru setelah kita kita mengampuni diri kita dulu, kita merasakan, kita menerima pengampunan dari Tuhan dulu, baru kita maju. Nak, maaf nak, papa salah. Non gitu ya, non gitu ya, beb, nyonya, ma gitu ya, ke istrinya ya, maaf, aku salah, aku marah, aku meledak, cara aku marah itu salah. Baru kita bangun relasi lagi. Maafkan aku ya, aku menyesal ya. Nah, kalau sama keponakan itu saya pernah meledak juga gitu ya. Akhirnya karena dia marah, dia kan mempertahankan diri ya. Dia takut sama saya ya, karena ketika itu saya marahnya sampai teriak gitu ya. Dia frustrasi, saya frustrasi karena dia frustrasi, saya marah karena dia frustrasi. Oke. Jadi konselor pun bisa mengalami itu, Bapak Ibu Saudara ya. Para sobat Batra Yuda sekalian, itu jangan merasa imun terhadap kemarahan. Kita itu bisa marah gitu ya. Tapi kita itu punya Tuhan yang gracious, yang beranugerah, yang mau mengampuni dan memberikan kita kesempatan selanjutnya gitu ya. Nah, maka ketika keponakan saya ini takut sama saya, menolak saya gitu, saya biarkan dulu, biar dia tenang dulu. Ketika dia udah tenang, saya baru masuk lagi, maafkan ya, uncle salah. Gitu. Luar biasa ya. Jadi saya peluk lagi gitu ya, saya bangun lagi rasa aman itu, dan nggak sampai situ. Untuk kemudian walaupun dia frustrasi juga ya, dia frustrasi, dia salah, marahnya dia salah. Nah terus saya bangun komunikasi lagi. Kalau kamu kayak gitu, kamu mengharapkan uncle seperti apa? Nah jadi kita bangun
Wow. Apa ya? Kita bangun relasi marah yang sehat gitu. Oke, kamu boleh marah, nanti aku responnya gini ya. Dan kita utarakan juga, kamu tolong jangan begini, karena kamu itu salahnya di sini gitu. Nah, itu kita bangun relasi di situ. Itu kalau dalam konteks kalau si anak itu sudah ada andil dalam salahnya. Tapi wah ini saya juga belajar dari orang tua saya sendiri ya. Kita yang lebih tua itu meminta maaf lebih dulu. Wow. Kita yang lebih tua, kita yang jadi papa, kita yang jadi suami misalnya, yang jadi otoritas itu kita minta maaf lebih dulu. Seperti Kristus merendahkan diri. Iya. Di hadapan Bapa gitu. Wow. Ini semoga jadi pencerahan buat kita semua ya, Sobat Ride ya. Baik kita yang sudah punya anak atau yang belum punya anak, amarah kita itu harus benar-benar terkontrol. Betul. Ya. Dan ya tadi loh ya, kita dikasih strategi atau tips praktisnya supaya kita ini bisa tips praktis yang sama sekali tidak praktis. pasti susah gitu ya, tapi mari kita lakukan gitu ya, karena sudah ada yang berhasil melakukannya. Kalau marah berdoa dulu, diam dulu, lalu ngobrol, diskusi gitu ya. Tapi satu hal lagi nih, Ko Sastra. Banyak sekali suami-suami yang kalau marah gitu ya tidak meledak-ledak, tipenya teman-teman saya gitu ya. Memang nggak meledak, nggak ngomong apa-apa, tapi diam dan mungkin pergi ke pos kamling ya, paling deket ya. Ya mungkin sama teman-temannya di luar rumah. Sebentar, gitu ini kita ngomongin Pak Ari. Bukan kok Pak Ari. Kan yang biasanya pergi keluar ke pos kamling Pak Ari. Iya, tapi kan Pak Ari bukan tipe yang marah-marah. Iya, enak sekali. Ada juga yang mungkin pergi Ari kelihatannya tipe yang bisa dikerjain malah. Enggak, Pak Ari mantap. Terus atau mungkin ke mana misalnya? Di kantor lebih lama bisa jadi ya. Tiba-tiba marahan gitu ya, terus tiba-tiba ceng. Atau marah pas di kantor terus saya nggak pulang, lembur gitu ya. Nah, itu kan buat kalau di sinetron-sinetron kan bahaya ya, betul gak sih? Ya, kan bisa bahaya. Sebenarnya baik gak sih Ko Sastra misalnya diam, pilihan diam atau mungkin pilihan nggak ketemu dulu, nggak ngobrol dulu, itu baik nggak? Iya. Saya nggak ngomong secara langsung hitam putih, tapi saya mau bilang itu ada perlunya, itu ada baiknya begitu. Karena ya tadi Jonathan sempat bilang ya, saya itu sumbunya pendek gitu ya. Saya pun punya pengalaman masa lalu yang membuat saya itu kalau marah bisa merusak ya, seperti tadi contoh itu sampai teriak ya, bisa pengen mukul ya. Saya dalam proses untuk dikuduskan gitu ya istilah teologisnya ya, untuk lebih baik belajar untuk mengontrol itu. Nah, kalau kita itu tahu kita punya potensi itu, sebaiknya jangan langsung hadapi dengan kemarahan, ambil waktu dulu. Baik. Gitu. Nah, tetapi itu jangan dijadikan suatu pelarian yang nggak berujung gitu loh. Kemarahan itu tuh perlu diselesaikan dan jangan sampai matahari terbenam. Itu kan artinya jangan dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan, tetapi kemarahan itu dibiarkan untouched gitu ya, nggak diramut, nggak bukan nggak dipelihara ya, kemarahan kok dipelihara, bukan nggak diberesin gitu. Kemarahan itu perlu diberesin. Jadi perlu untuk take some time out gitu ya. Ya bagi saya kalau sampai ke siskamling ke kafe mungkin agak berlebihan, walaupun mungkin kadang perlu ya. Tapi at least yang paling sederhana apa sih, kita bisa keluar rumah, ambil udara segar, jalan-jalan dulu, itu bisa. Dan saya sih kok prefer sendiri ya. Gitu. Kenapa sih? Kita tuh nggak bocorin masalah keluarga kita ke orang lain. Bener, setuju. Gitu. Ntar malah gosip ke sana, gosip ke sini. Bener. Walaupun mungkin baru. Sama pendeta gitu. Pendeta juga banyak urusannya gitu loh ya. Jadi kita belajar untuk dewasa, untuk mengendalikan. Belajar untuk lebih cakap, untuk marah dengan terhormat tadi itu gitu ya. Jadi ya ambil waktu, enggak apa-apa. Tetapi setelah itu kembali dan bereskan. Selama ambil waktu itu jangan, Paulus tadi bilang jangan berbuat dosa gitu loh. Jangan kamu lari ke seks, janganlah kamu lari ke miras, jangan kamu lari ke obat tidur apa.
kerja sampai tidak karu-karuan atau ke perempuan atau kemana gitu, tapi ambil waktu untuk berdoa. Take some time out dan berdoalah. Gitu. Cari itu kemarahan itu, ini marahku ini marah perkara apa sih? Apakah marah untuk mempertahankan diri atau aku harus mempertahankan kasih, mempertahankan relasi. Aku harus mengungkapkan marah ini tuh dengan cara apa? Gitu. Itu perlunya time out itu tadi. Baik. Gitu ya. Intinya perlu dibereskan. Bener. Jadi bukan kayak di game tuh, kita keluar rumah, balik rumah kayak di reset gitu kan. Enggak kayak gitu. Hai, pasal beres ya? Enggak dong. Enggak kayak gitu ya. Atau bahkan keluar untuk menghukum pasangan kita. Wah, kita keluar ya. Gitu ya. Itu juga bahaya. Bawa koper, Pak. Bawa koper. Pasangannya bilang, silakan keluar, ini kan rumah saya. Surat rumah, surat BPKB mobil ada di saya. Baik. Ini kita bahas yang seru ya Sobat Rida. Jadi semoga topik kali ini nggak bikin suami marah ya. Kan kita bicara sama-sama pria kan. Jadi tapi ada yang ngomong nih Pak, pasti ada yang komen. Kapan nih istri-istri yang marah terhormat kapan nih? Sabar. Ada waktunya nanti sama Ibu Flu. Iya. Amarah suami yang terhormat kita bahas hari ini bersama Ko Sastra Budi Harjo, Sobat Rida. Kesimpulan boleh ya, Jo? Boleh, silakan Ko Sastra. Gimana sih cara marah seorang suami gitu ya, seorang ayah yang terhormat? Silakan. Ya, jadi marah itu boleh dan perlu. Pertama itu ya, marah apa yang boleh dan perlu adalah marah yang untuk mempertahankan relasi. Untuk mempertahankan relasi pada Tuhan, untuk mempertahankan relasi dalam keluarga, dan untuk mempertahankan relasi kepada sesama orang lain, gitu ya. Dan ketika memang kita harus marah, kita perlu marah, ambil waktu, tenangkan diri, berdoa, pakai pikiran bukan pakai hati saja, gitu ya. Kemudian marahlah dengan terhormat, marahlah dengan elegan, minta hikmat dari Tuhan untuk mengungkapkan perasaan marah kita itu dan mencari solusi. Baik, seperti itu ya. Semoga kita makin dewasa untuk mengontrol emosi kita dan rumah tangga kita juga nggak jadi korban. Betul. Gitu ya, semakin lama juga semakin dewasa. Jadi contoh buat anak-anak, jadi contoh buat anak cucu supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Marah yang terhormat, yang tidak berbuat dosa dan yang mempertahankan hubungan. Narasumber kami, nah ini saya agak lupa nih ya. Ko Sastra ada Instagramnya, Sobat Rida. Saya sudah search dan saya sudah ketemu. Oh iya. Ada di Sastra Budi Harja. Digabung ya. Sastra Budi Harja. Waktu saya buka, saya pikir Echa Sumantri loh Pak. Ternyata bukan ya. Karena fotonya hampir mirip. DP-nya itu kan wajah gitu kan. Jadi kayak sebentar. Oh iya bener Ko Sastra ini. Penyiar apa saya lupa nulis nyari IG-nya. Tapi dibantu sama Jonathan, makasih. Itu Sobat Rida, silakan Anda bisa langsung. Anda bisa follow, Anda bisa kenalan. Kalau misalnya minta konseling boleh juga ya, Ko Sastra ya. Boleh DM gitu ya. Boleh, mau tanya, mau apapun gitu ya di situ. Ko Sastra, hari ini kita ngobrol banyak tentang amarah, terutama amarah suami gitu ya. Semoga ini menjadi berkat dan berguna buat para pendengar juga. Kita bisa ngobrol di lain waktu, boleh ya Ko Sastra ya, dengan Tentu. Thank you sekali. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.